Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang hadis pada mata kuliah studi Quran dan hadis. Materi pada kali ini akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Dinda Cahaya Imana dengan NIM 250.111.0190. Topik pembahasan pada kali ini ada 4, yaitu pengertian hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri, hadis ahwali. Yang kedua ada fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang ketiga ada pengertian hadis mutawatir dan syarat-syaratnya. Lalu yang terakhir ada tingkatan 7, tingkatan hadis sahih. Topik pembahasan yang pertama ada pengertian hadis. Yang pertama, hadis qauli, hadis yang berdasarkan segala bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW adalah hadis qauli. Hadis ini berisi berbagai tuntunan, petunjuk, syarah, peristiwa, dan kisah yang berkaitan dengan aspek kaidah, syariat, maupun akhlak. Lalu selanjutnya ada hadis fi'li. Hadis ini berdasarkan segala bentuk perbuatan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW adalah hadis fi'li. Hadis ini mengandung berita tentang perbuatan Rasulullah SAW yang menjadi panutan perilaku para sahabat pada saat itu, sekaligus menjadi panduan bagi umat muslim untuk meneladaninya. Lalu yang ketiga ada hadis takriri. Hadis takriri yaitu persetujuan atau diamnya Nabi terhadap perbuatan sahabat di hadapan beliau atau yang dilaporkan kepada beliau. Persetujuan itu biasanya beliau lakukan dengan mendiamkan atau tidak menyangkalnya. Lalu yang terakhir ada hadis ahwali. Hadis ahwali adalah hadis yang menjelaskan hal ihwal Nabi Muhammad SAW yang menyangkut keadaan fisik, sifat-sifat, dan kepribadiannya. Tentang keadaan fisik Nabi Muhammad SAW, dalam beberapa hadis disebutkan bahwa fisiknya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Lalu selanjutnya ada fungsi hadis. Yang pertama, bayan al-takrir. Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam yang pertama yakni adalah bayan al-takrir atau memperjelas isi Al-Quran. Hadis ini berfungsi untuk memperjelas isi Al-Quran agar lebih mudah dipahami dan menjadi bentuk umat manusia dalam menjalankan perintah Allah SWT. Lalu yang kedua ada bayan al-tafsir. Fungsi hadis terhadap Al-Quran selanjutnya adalah bayan al-tafsir, yang berarti memberikan tafsiran, perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum, mujmal, serta memberikan batasan-batasan persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak, takyid. Lalu ada bayan al-tasyiri. Sedangkan fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagai bayan al-tasyiri adalah sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Lalu yang terakhir ada bayan al-nas. Fungsi hadis terhadap Al-Quran selanjutnya adalah bayan al-nas. Para ulama mendefinisikan bayan al-nas berarti ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu. Lalu pengertian hadis mutawatir dan syaratnya. Secara etimologis, lughah, bahasa, lafadz, mutawatir berarti mutatabi, yaitu sesuatu yang datang berikut dengan kita atau yang beriring-iringan antara satu dengan lainnya dengan tidak ada kejanggalan pada setiap tingkat tobakotnya. Lalu syarat hadis mutawatir yaitu ada 4. Yang pertama harus diriwayatkan oleh banyak jalur perawi, yakni adanya konsistensi jumlah perawi pada setiap tobakot. Adanya keyakinan bahwa mereka tidak berdusta. Yang ketiga, adanya keseimbangan antar perawi. Lalu yang keempat ada berdasarkan tanggapan panca indera. Lalu 7 tingkatan hadis. Yang pertama, hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Lalu yang kedua ada hadis yang ditakhrij oleh Imam Bukhari sendiri. Yang ketiga ada hadis yang ditakhrijkan oleh Imam. Lalu ada 7 tingkatan hadis. Yang pertama ada hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Lalu yang kedua ada hadis yang ditakhrij oleh Imam Bukhari sendiri. Yang ketiga ada hadis yang ditakhrijkan oleh Imam Muslim sendiri. Lalu yang keempat ada hadis yang ditakhrij Imam Muslim tidak mentakhrijnya. Lalu yang terakhir ada hadis yang disahihkan oleh para imam hadis selain Bukhari Muslim dengan berpegang teguh kepada syarat-syarat keduanya.